Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Demikian firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 8. Tema renungan kita, jangan hidup dalam amarah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh marah. Bahkan bayi pun, anak kecil bisa marah. Akan tetapi, hidup dalam amarah itu yang tidak boleh. Sebab itu adalah dosa. Sifat pemarah menimbulkan kerusakan relasi atau hubungan. Baik di dalam keluarga, di rumah tangga, di kantor, di lingkungan tempat tinggal, di lapangan, bahkan di gereja sekalipun. Persahabatan dan kekeluargaan bisa rusak karena amarah yang tidak terkendali. Sifat pemarah dikecam oleh Alkitab. Karena amarah menimbulkan banyak perselisihan dan bencana di dunia ini. Maka Allah sangat membencinya. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Ada orang berkata bahwa amarah adalah dosa yang keji. Sebab amarah menunjukkan sifat hewani manusia. Ada orang yang hidup dalam amarah, maka dia tidak memakai akal sehatnya. Jadi kadang disebut lebih baik dia itu disebut seperti binatang buas daripada manusia yang berbudaya. Itu memang satu ungkapan yang sangat ironi, tetapi hal ini tentu menjadi perhatian kita. Dari sisi rohani, sifat amarah menghalangi kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu kisah seorang ibu yang mengaku seorang Kristen yang taat bergereja, taat beribadah. Dia ingin sekali supaya suaminya mendapat jalan kepada Kristus. Suatu hari pendeta berbicara kepada suami ibu tersebut. Lalu pendeta terkejut karena apa? Karena suami ibu tersebut berkata begini, sebenarnya saya ingin sungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam beragama. Tetapi kalau menjadi orang Kristen, selalu menjadi seorang pemarah, naik pitam, seperti istri saya, seringkali tidak terkendali amarahnya, maka lebih baik saya tidak usah ke gereja, lebih baik tidak usah beragama. Nah, ketika pendeta bertemu lagi dengan ibu tadi, ya, ia pun mengakui amarahnya yang seringkali keterlaluan terhadap suaminya. Ia pun menyesal dan berubah. Akhirnya sang suami pun berubah juga menjadi lebih baik. Amarah juga menyebabkan orang-orang kehilangan kegembiraan ataupun gairah untuk menjalani kehidupan. Kita mengingat peristiwa Kain dan Habel. Kain kehilangan kegembiraan. Karena apa? Karena amarahnya yang berlebihan. Akhirnya karena amarahnya dia memukul, bahkan melenyapkan Habel adiknya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, sungguh tragis. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menang atas amarah? Yang pertama, ada keinginan untuk bebas daripadanya, untuk bebas dari amarah. Ada sebuah tekad untuk menguasai atau menaklukkan sifat yang tidak baik ini. Sikap yang tidak lagi membenarkan diri dengan dalih. Misalnya berkata, memang dari dulu aku sudah begitu. Atau berkata, seluruh keluarga saya memang tukang lekas marah. Itu sudah menjadi keturunan. Atau ada yang membela diri. Kamu kan tahu memang aku sifatnya begitu. Jadi kita harus menaklukkan sifat yang tidak baik ini. Kita harus mau merendahkan hati sungguh-sungguh. Dan yang kedua, mengakui kepada Allah dan memohon pengampunan dari Tuhan atas amarah yang tidak terkendali.
Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah ketiga, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang sudah diubahkan akan dapat menahan diri, mengendalikan lidah, pikiran, tangan, kaki, keinginan, atau nafsu. Paulus sebelum bertobat terkenal dengan amarahnya yang luar biasa, meluap-luap, mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia bertobat dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sifat amarahnya pun terkendali. Roh Kudus melembutkan hatinya, sehingga sekarang dia mengorbankan kasih karunia Allah dan mau memberitakan Injil yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita tidak lagi dikuasai atau dikendalikan oleh amarah. Namun demikian, kita bisa marah terhadap dosa yang menjijikkan, yang tidak berkenan kepada Allah. Kita menjaga diri kita, menjaga kesucian hati, melembutkan hati dengan tetap hidup di dalam doa, hidup di dalam firman, dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak mampu menguasai diri kami, tidak mampu mengendalikan emosi kami, pikiran kami. Karena itu kami memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.